Ya, sekarang saya sudah berada di SMA Negeri 109 Jakarta Selatan. Sekolah ini tidak jauh dari SMA Negeri 38 yang baru saja juga didatangi oleh tim kami. Nah, di sini kita juga mau ngobrol dengan anak-anak OSIS, mau ngobrol dengan pihak sekolah terkait PTM dan vaksin ya. Ikuti terus percakapan dan obrolan tentang pendidikan dan anak dalam video ini. Sampai ketemu lagi. Oke, Bu. Ini terkait dengan pembelajaran tatap muka ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh SMA 109 nih untuk mau tidak mau kita akan tatap muka, dan nanti kalau anak-anak sudah divaksin 70%, izin pembukaan sekolah nampaknya akan dibuka oleh pemerintah ya. Nah, apa Bu yang sudah Ibu persiapkan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang lagi viral nih, pertanyaan kayaknya nih. Apa yang harus dipersiapkan PTM? Nah, kami dari sejak Desember itu Bu Retno sebenarnya udah mempersiapkan, walaupun hanya semacam ini proposal udah disiapkan. Ini berisi semua, ada tim SK, tim penanganan COVID, lalu sarana, lalu semuanya pembagian kelompok belajar untuk anak-anak. Dan tadi seperti Ibu Retno sudah saya ajak keliling, sudah ada wastafelnya. Nanti juga Bu Retno bisa lihat ada kita persiapkan hand sanitizer, sabun cuci tangan, hand soap, terus air mengalir kita pastikan, semua rambu-rambu prokes disiapkan. Dan ada tim nanti kalau sudah memang benar dibuka PTM ini, Bu Retno, kami udah menyusun tim untuk penjaga penerima di pengukur suhu, lalu pencatat. Lalu kita sudah kerjasama dengan rumah puskesmas. Oh, puskesmas terdekat ya, udah ada sinergi. Puskesmas terdekat. Lalu dengan juga bukan polisi sih, tapi Babinsa. Babinsa, Okay. Ya, untuk membantu kita nanti kalau suatu saat ada anak ternyata diduga dia positif atau gejalanya ada. Oke, berarti dalam situasi darurat seperti itu sudah ada persiapan. Sudah gitu ada ya. persiapan. Nah, kalau soal vaksin bagaimana Bu? Guru-guru udah divaksin semua atau gimana? Termasuk soal TU ya? Vaksin. Soal vaksin ini memang kami dapat langsung surat dari dinas Bu Retno. Jadi memang bulan Maret ya. Bulan Maret kami semua daftar guru itu sudah diperintahkan vaksin, dan kami alhamdulillah sudah vaksin. Namun ada 2 guru. Ya, karena tidak direkomendasi dokter sampai saat ini, mungkin komorbid ya, komorbid ya. Iya, komorbid. Jadi 2 guru tidak ini lolos screening. Tidak lolos screening. Tapi waktu itu sih dia belum berangkat, bukan tidak lolos screening, tapi dari dokter pribadinya sendiri, bilangnya dokter langganannya jangan dulu gitu. Jadi apakah nanti kalau gitu si guru kami ini kalau dibuka PTM boleh nggak datang ke sekolah ya? Kira-kira pertanyaannya. Berarti kan dia bukannya nggak mau ya, tapi nggak bisa divaksin ya. Tapi memang bisa tergantung usia Bu. Usianya apakah di atas 45 tahun, kemudian yang kedua tadi punya komorbid. Kalau itu seharusnya memang tidak PTM biasanya. Karena kan PTM sendiri kan masih akan blended ya, artinya ada PJJ mau PTM, maka guru-guru yang seperti itu memang disarankan untuk tidak mendapatkan tugas pembelajaran jarak jauh, tugas pembelajaran tatap muka, jadi dia tetap jarak jauh. Tapi nanti biasanya akan ada juga kok petunjuk dari Dinas Pendidikan ya Bu terkait itu. Nah, kalau guru tadi sama tenaga kependidikan sudah divaksin, kalau murid-murid bagaimana Bu? Kalau murid-murid sesuai dengan juga program pemerintah daerah di akhir bulan Juli sudah ada program itu Bu Retno, bahwa pemerintah daerah sudah punya cukup vaksin untuk memvaksin murid yang usia 12 sampai 17. Nah, jadi termasuk murid kami sudah didata. Murid kami itu sejumlah 787 semuanya, tapi yang hampir 800. Tapi yang usia 12-17 hanya 767. Alhamdulillah 622, 81% sudah vaksin. 81%? Iya, rentang dari tanggal 12 Juli sampai sekarang hampir sebulan ya. Oh ya, itu berarti ya sudah melampaui lah ya, artinya sudah targetnya sudah tercapai ya. Tapi sisanya itu apa karena dia sakit atau dia dalam kondisi barangkali juga isoman gitu, atau bagaimana Bu? Yang sisa, kan tadi 81 ya, berarti 19%. 19%. Kalau ini sisanya memang dari Google Form yang kami kirimkan diisi anak-anak, ada di situ alasan-alasannya. Pada umumnya itu karena kira-kira nggak persen ya, saya lupa ingat, tapi alasannya memang isoman, baru selesai, baru negatif, baru selesai, baru kena
COVID terus negatif, belum 3 bulan belum ya? 3 bulan. Lalu yang selebihnya memang sakit ringan sebenarnya, tapi tidak lolos screening. Nah, memang ada 20 anak persisnya tidak diizinkan orang tua, tapi bukan karena tidak mau. Oh, karena apa itu? Karena kemarin kan kami sama dokter Kecamatan Jagakarsa mengadakan sosialisasi pentingnya vaksin. Nah, yang kami undang itu adalah orang tua yang putra-putrinya belum divaksin. Yang tadi semua. Nah, lalu tanya jawab ditanya. Ternyata memang karena itu tadi penyakit bawaan lahir tadi, komorbid tidak direkomendasi. Nah, ini juga memang menjadi pertanyaan orang tua itu nanti kalau PTM, kalau misalnya anak yang datang ke sekolah itu harus vaksin, anak kami bagaimana ya? Gitu. Jadi ya sebenarnya sih kekebalan komunitas Bu, herd community itu kalau paling tidak 70-80% sudah divaksin. Jadi nanti yang belum divaksin jadi terlindungi oleh mereka yang sudah divaksin. Makanya target itu ada mereka sih tetap punya peluang lah untuk sekolah tatap muka. Ya bagus sih pertanyaan itu ya ke para orang tua menanyakan ya, karena bukan dia nggak mau, tapi karena ada penyakit tertentu ya. Iya, memang belum diizinkan dokternya. Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau minimal, kalau ibu sudah 7-80% tadi, saya sebenarnya sudah aman. Nah, yang kalau hambatan ya selain kayak gitu kan termasuk hambatan ya Bu. Mungkin ada hambatan lain nggak Bu? Hambatan lain tentang vaksin atau tentang PTM? Oh, tentang PTM hambatannya ya itu memang secara fisikis, guru-guru ternyata yang usia 50 ke atas itu udah agak lemah, apa karena situasi ya. Merasa, aduh bagaimana ya kalau masuk ini, kami merasa tidak nyaman gitu dari takut gurunya. Ya, punya kekhawatiran, kecemasan kayak gitu ya. Nah, mungkin tapi kalau PJJ-nya lancar ya, maksudnya guru-guru yang misalnya dulu tuh gaptek, sekarang udah mulai belajar atau gimana Bu? Kalau PJJ-nya 109 di semester kedua kemarin bulan-bulan Januari itu, guru-guru kita sudah mulai update teknologinya. Oh, syukurlah. Ya, kita ikutkan ya. Berarti sudah mulai apa sih? Saya 90% beradaptasi. 90% sudah inilah. Ya, kalau Bu Retno mau tahu, kelas kami itu sebenarnya hanya 2. Kelas level 1 itu grup WhatsApp. Oh, gitu. Kelas level 2 Google Classroom. Nah, jadi terus yang ketiga? Yang ketiga itu ya ada namanya dulu si Pintar sebenarnya, tapi itu udah nggak dipakai lagi karena tiba-tiba harganya mahal. Jadi awalnya aja gratis, awalnya aja gratis, nggak jadi lama-lama bayar. Jadi ada kelompok kayak gitu juga ya? Tapi nggak udah ditetapkan sejak tahun pelajaran ini, akhirnya manajemen mengambil alih, ditetapkan, diumumkan kelas kita hanya Google Classroom dan WhatsApp Group. Nah, siapa yang menggunakan WhatsApp Group itu berarti level 1. Harapan Ibu sendiri apa nih terakhir harapan? Harapan saya sih COVID ini cepat bisa ditangani, lalu kegiatan pendidikan pembelajaran bisa masuk kembali karena anak-anak di usia jenjang pendidikan menengah, kami kan di menengah ya Bu Retno ya, apalagi yang di dasar SD SMP, kami sudah SMA saja merasa bahwa perkembangan kepribadian anak-anak itu sangat kurang Bu Retno. Jadi berharap nanti mungkin karakternya juga jadi susah kelihatan kali ya? Susah banget. Maksud saya kenapa pakai banget? Kalau kita sinkronus ya, anak-anak coba jawab pertanyaan di Bu Budi misalnya, nggak jauh-jauh. Begitu besoknya ditegur, sinyal saya, alasan semua sinyal. Jadi kita nggak tahu itu kejujuran apa kejujuran. Nah, jadi itulah harapannya sekali lagi, semoga pemerintah dan tentu saja warga semua dapat bekerja berkolaborasi lah dalam hal patuh pada prokes ini ya, sehingga seperti PTM nanti aman ya. Seperti PTM aman. Udah kangen juga sih, walaupun tadi di awal ada sedikit tantangannya, guru yang usia 50 dan komorbid itu agak meragukan dirinya sendiri sebenarnya. Ya. Mungkin dengan kedatangan Bu Retno dan tim, kami banyak juga dapat inspirasi bagaimana memperkecil penyebaran itu nanti. Ya, harapannya begitu Bu Retno. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Semoga cepat segera nih ya PTM dilaksanakan bisa di SMA 109. Semoga Januari kami udah siap-siap, lihatlah itu semua. Rambu-rambu kami udah siap. Nggak taunya gedung sekolah tanpa anak-anak tuh terasa sunyi ya Bu. Terasa kayak mati ya. Kayak mati deh. Terima kasih ya Bu Retno sudah datang bersama timnya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sehat selalu ya untuk Ibu. Amin Bu Retno. Semoga Bu Retno karirnya semakin bagus deh. Amin. Biar ada teman yang selalu mengunjungi kita.